Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida dari SMP Negeri 2 Bering. Di sini saya akan menganalisis 9 langkah pengambilan keputusan pada kasus di mana ada kasus pada saat itu di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, dia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Dia menganggap bahwa ini adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi dilema etika. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, itu kasus yang dihadapi oleh Tari. Kemudian saya mencoba mau menganalisis pengambilan keputusan. Yang pertama, langkah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 tersebut, yaitu nilai yang saling bertentangan adalah antara kebenaran vs kesetiaan. Di sini Tari tahu bahwa benar yang mengambil dompet adalah Rara, tetapi untuk mengungkapnya dia merasa bingung. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Kemudian langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 tersebut. Yang terlibat diantaranya adalah Rara sendiri yang menemukan dompet, Bu Sri, guru pustakawan, Nina yang kehilangan dompet, Tari yang melihat jelas bahwa Rara yang mengambil dompet tersebut. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Faktanya yang pertama adalah Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan. Kemudian saat sedang merapikan meja, dia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Kemudian tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian Bu Sri, guru pustakawan itu juga mengumumkan berita kehilangan dompet. Kemudian yang keempat, Nina kehilangan dompet di perpustakaan saat sedang membaca buku. Kemudian Tari, sahabatnya Rara. Fakta yang lain, 6, Tari berada di perpustakaan sejak awal. Tari melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Tari mengalami dilema etika antara harus jujur atau diam untuk menjaga kesetiaan bersahabat dengan Rara. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. 1, uji legal. Rara mengambil dompet teman, ini merupakan tindakan tidak benar karena melanggar hukum. Yang kedua, uji regulasi, di mana Rara melanggar tata tertib sekolah karena melakukan hal yang tidak benar, mengambil dompet dan tidak mau mengembalikannya. Yang ketiga, uji intuisi. Hati nurani Tari pasti merasa tidak nyaman karena melihat peristiwa tersebut, tetapi mengalami dilema etika, bingung dalam menentukan sikap. Yang keempat, uji publikasi. Bagaimana jika kejadian ini diumumkan di sekolah sehingga semua warga sekolah akan tahu bahwa Rara yang mengambil dan Tari yang melihat, tetapi diam tidak berkata jujur. Yang kelima, uji panutan atau idola.
Guru yang dijadikan panutan di sekolah pasti akan menyarankan untuk berkata jujur dan menceritakan kejadian yang sesungguhnya biar masalah cepat selesai. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Di antaranya kebenaran vs kesetiaan, individu vs kelompok, jangka panjang vs jangka pendek. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Berpikir berbasis hasil akhir, peraturan atau rasa peduli, masing-masing menawarkan sudut pandang berbeda untuk menilai keputusan. Dengan memilih prinsip yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang lebih beretika, konsisten, dan bertanggung jawab. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Kita bisa menemukan penyelesaian yang lebih kreatif, adil, dan bijak dalam menghadapi dilema moral, misal dengan dialog personal, mediasi guru, atau diskusi antara guru dengan pelaku. Yang kedelapan, langkah 8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus? 1. Memanggil Rara untuk bicara 4 mata dari hati ke hati untuk berkata jujur. Yang kedua, merayu atau mengajak Rara untuk mengembalikan dompet. Yang ketiga, menjelaskan tentang arti persahabatan dan pentingnya nilai kejujuran. Langkah 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. 1. Pentingnya nilai kejujuran karena kejujuran menunjukkan integritas dan karakter yang kuat, menjaga kehormatan diri dan menghindari fitnah. Yang kedua, kejujuran merupakan pondasi tegaknya suatu nilai kebenaran. Karena kejujuran menciptakan kepercayaan, membangun integritas pribadi, dan menjadi dasar bagi perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari, baik jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Demikian analisis pengambilan keputusan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.